Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, saya Anggita Sari Dwi Prastivi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sikepan 1 Kabupaten Magelang. Dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati dan dihargai. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi rakyat Indonesia dan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat luas. Ki Hajar Dewantoro juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang gigih memperjuangkan hak pendidikan untuk semua orang tanpa pandang bulu. Dedikasinya terhadap dunia pendidikan telah memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Filosofi pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pengembangan budi pekerti serta sistem AMO. Berpihak pada murid, anak bukan kertas kosong yang bisa diisi sesuai keinginan pendidik, tetapi seperti kertas yang sudah memiliki garis samar-samar, di mana pendidik berperan untuk menuntun, memberikan bimbingan dan pendampingan agar tidak salah arah dan sesuai dengan karakteristik individunya. Pendidikan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki anak, baik dari keterampilan, minat, dan bakatnya. Karena kita menyadari jika anak itu tumbuh dan berkembang dengan sifat dan lingkungan yang berbeda, sehingga harus disesuaikan. Selain itu, pendidik juga harus terus mengikuti perkembangan zaman agar pola pikir anak juga berkembang sesuai dengan perkembangan di abad 21 ini. Budi pekerti merupakan olah cipta, rasa, dan karsa. Semua itu harus holistik dan seimbang supaya terjadi kesempurnaan budi pekerti yang luhur yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Kita sebagai pendidik harus bisa mendampingi, membimbing anak kita dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kita harus bisa memahami setiap karakter anak. Kita sebagai pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dengan demikian, bahwa peran pendidik atau guru adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang mereka miliki. Di samping itu, kita sebagai seorang pendidik juga diberi kebebasan untuk menuntun muridnya dengan berbagai metode atau cara yang tentunya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang pertama yaitu Ingarso Sungkulodo yang artinya di depan kita harus memberikan teladan yang baik kepada murid-murid kita. Ing Madya Mangunkarso yang artinya
Di tengah, kita sebagai pendidik harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Sedangkan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu artinya di belakang kita selalu memberikan semangat dan dorongan serta motivasi untuk keberhasilan anak-anak. Penerapan yang sudah saya lakukan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu belajar sambil bermain, pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu student center, pendidikan karakter yaitu memupuk kerjasama antar teman, serta menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan abad 21. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan penerapan tersebut antara lain menghadapi karakteristik anak yang unik, mengikuti perkembangan zaman, di sini artinya pendidik harus lebih kreatif dan inovatif, serta dukungan dari semua pihak warga sekolah terutama orang tua yang masih belum memiliki kesadaran akan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun solusi yang bisa dilakukan antara lain memahami karakter anak dengan pendekatan, kemudian mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, serta sering melakukan diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat, demikian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.